Ya. Ini sebentar ya, aku tak cari posisi. Ini soalnya gambarnya agak kepiur-kepiur ini. Kenapa ya? Atau mungkin karena menjelang petang ya. Ah ini udah oke, udah serah karena penata cahayaannya mungkin ya. Nggak apa-apa itu teknis. Yang penting kita cerita tentang petang ini menjelang senja. Jadi suasananya kayak gini. Ya. Ini adalah suasana dapur saya. Semuanya dapur gitu aja ya, meskipun ada tempat bubuknya. Ini dalam rumah saya itu dapur letaknya di bawah. Jadi ada basementnya. Meskipun kecil tetap ada basementnya. Kayak mall kan. Ya, kita mulai ya ceritanya ya. Itu kamar mandi. Nah, itu ada tangga. Tangganya itu di situ tuh ada ceritanya besok tak ceritain tentang ini karena ada banyak sejarah di situ. Ada poster-posternya, poster aku pentas. Besok tak ceritain ya. Nah, ini dapur saya ketika sore hari. Di dapur ini sebenarnya kegiatannya tidak hanya memasak loh. Kegiatannya bisa bubukan di situ ya, bisa bubukan toh. Dan tahu nggak kalian? Ini ada kelebihannya, ini kan kotor nih. Ada daun-daun nih loh. Ini ada daun-daun berguguran. Ya, enak kan kalau siang di sini itu jendelanya itu. Nah, itu fungsinya agar daun-daun yang berguguran kecil itu masuk sini. Enak kan sambil baca terus dijatuhin daun-daun berguguran tuh. Aduh, seneng banget rasanya. Itu. Ini dapurnya berfungsi kalau siang. Kalau siang itu sangat berfungsi sekali karena kalau di atas tuh panas. Itu atapnya ondolen kan. Di sini atapnya multiplek. Jadi aman, adem gitu. Nah, ini kalau siang sampai sore. Nah, ini apa yuk? Ini lemari, bener emang lemari, tetapi fungsinya bisa untuk lemari, tapi biasanya untuk bekerja. Ini meja kerja saya kalau siang di sini. Ini tinggal dipindah. Ini kasih laptop. Udah ngetik tik berdiri ngetiknya. Jadi tetap sehat, tidak duduk. Kalau duduk itu sininya tuh loh, tulang belakangnya tuh sklerosis. Pegel. Jadi kurang nyaman kan kalau kelamaan ya, makanya berdiri. Nah, ini ada tumbuhan biar ada oksigen. Ini oksigennya. Tumbuhan keluarin oksigen dong. Nah, seneng kan? Nah itu jelani, itu ada jelani tuh. Enak kalau di dapur itu fungsinya memang tidak hanya untuk memasak. Ini kalau memasak di sini dapurnya, jadi lebih luas. Terus ini kan terdiri dari jendela-jendela semuanya, kebanyakan kan jendela. Nah, kalian tahu nggak jendela-jendela ini disumbang loh sama bapak kosku, namanya Blisila Trihastana. Dulu sebelum di sini aku tuh ngekos di sebuah gudang kayu. Nah, kok jadi kemayu ya, jijik banget. Gak apa ya. Sekarang maco. Aku tuh kadang kayak unsur feminimnya tuh kadang keluar. Ya, karena dulu waktu mau lahir diharapkan cewek sama ibuku sama bapakku, tapi jadinya cowok. Jadinya ya kadang ada sifat feminimnya, enggak apa-apa. Memang macam-macam ya orang itu jenisnya. Tapi yakinlah saya tetap pria sejati. Sampai mana tadi? Malah lupa. Beda aja temanya, nggak apa-apa ya. Malah bingung tadi. Nah, ini meja. Nah, mejanya ini bukan meja saya menyewa meja. Ini tak sewa. Aku kan ceritanya pesen meja. Nah, mejanya itu gak jadi-jadi, pesannya di Bambang Disco itu tetangga saya di workshop. Dia masih nggarap proyek proyek benda-benda yang dari besi. Nah, aku ditawarin sekalian nggak bikin meja. Ya udah, saya mau. Nah, tapi karena pandemi tiba-tiba berhenti, mejaku masih setengah itu. Nah, terus belum jadi kan. Nah, terus di sana tuh ada meja kecil. Aku bilang, ini mejanya buat aku aja. Boleh, tapi statusnya sewa tapi gratis. Besok kalau dia mau pakai dia ambil. Nah gitu, tapi nggak apa-apa walaupun ini
lipatan loh. Nah, gitu. Nah, terus ini kompornya di sini. Kemudian di sini karena biar apa namanya? Dekat jendela. Dan jendelanya itu bisa jam buka, asapnya langsung keluar. Soalnya dulu di sana itu loh. Dulu di sana. Nah, di sana dulu kan asapnya terus ke sana. Jadi kalau mamanya masak apa, sana kalau lewat jadi panas. Ya memang ini konsepnya di konsep apa? Dapur sih ya, tapi sempit. Itu tuh biasa loh, maksudnya basah. Bukan lumut tapi basah karena ini kameranya jadi kayak kotor basah, jadi kayak lumut gitu. Sebenarnya cuma biasa itu. Nah itu ya, terus tak pindah sini biar apa namanya itu langsung keluar dan lebih kerennya lagi Pak, masak sambil melihat hutan kecil. Wah ini selamat pagi Indonesia. Nah, di sini loh, ya hutannya gitu. Itu kadang ada ayam ada tupai di sana, ada tupai kadang. Ya tapi bukanya kalau asik tuh pagi atau sore gini. Kalau malam jangan ya, jangan kalau malam. Soalnya di sana itu ada kuburan. Jauh kuburannya. Ya kelihatan. Ya memang harus kelihatan. Ada samar-samar. Biar seneng. Kok seneng maksudnya? Biar nggak kelihatan secara langsung gitu. Ada hantunya. Ya ada. Tapi ya udah seperti yang tak katakan kemarin. Temen. Semuanya temen gitu ya. Nah ini apa namanya, tempat tidurnya itu nyaman, bisa untuk santai, rileks, baca-baca di sini. Terus ini untuk menyimpan jemuran. Kalau jemur, aku tuh di sini kalau jemur. Nah ini jemurannya. Nah efektif kan, jemurannya di sini. Itu enak, langsung dipasang, gitu. Udah kering sendiri, terus disetrika. Ini jendelanya. Kadang nggak ada kacanya, ya udah tak tutupin ini juga nggak ada kacanya, tak tutupin lukisan. Itu lukisan kolaborasiku sama Panjul Mas Lihar namanya. Waktu aku main pantomim, kanvasnya tak pegang, terus dia ngelukis tuh gitu. Jadinya kayak gitu, abstrak, itu rumah, tapi nggak apa-apa, bisa berfungsi untuk menutup jendela. Ya, ini jendelanya disumbang oleh bapak kos saya. Oh iya tadi sampai situ ya, lupa aku. Nah dulu itu aku sebelum di sini itu ngekos dulu di Nitipuran. Itu kos di sebuah gudang kayu kecil, kamarnya itu kecil banget, segini ya, 3x2 apa ya? Wah kayak di bendera Benceu. Tapi di situ saya produktif. Nulis karya, nulis naskah, nulis cerpen, nulis puisi. Bapak kos saya itu bangga loh sama saya waktu itu. Karena setiap tahun tuh dapat penghargaan setiap tahun. Dan bapak kos saya seneng. Dan waktu saya pertama kali ngekos di situ dibilangin, pokoknya saya maunya kamu di sini benar-benar serius dan keluar dari sini happy ending. Gitu, saya ingat bener. Bapak kos saya tuh bilang gitu. Nah, aku usaha terus. Pokoknya harus happy ending dari 2016 sampai 2019 akhir. Nah, 3 tahun itu berusaha beli tanah, beli rumah. Ini bisa bikin rumah kecil ini. Seneng banget rasanya dan tak tepati. Nah, gitu. Ya enggak enak kan juga ngekos terus. Apalagi kosnya itu gratis. Aku tuh masih 6 bulan loh belum bayar kos waktu itu. Cuma padahal bayarnya sebulan itu 100.000. Cuma untuk listrik aja gitu. Nah terus aku tuh pindah sini tuh bener-bener pindah tuh Maret 2020, bener-bener tak angkutin semuanya. Tapi sebelum Maret 2019 akhir tuh udah bubuk sini ada. Nah aku kan nggak punya almari ini, meja ini disumbang juga sama bapak kosku. Belilah itu. Pertama aku bilangnya itu almarinya boleh nggak tak Pak kos apa namanya, tak gantiin gitu. Nggak usah macam-macam, udah bawa aja. Aduh seneng banget. Terus aku bilang wah makasih. Terus itu sekalian itu tempat tidurnya. Aku nggak tahu ya kenapa tempatnya awal depannya ini juga disuruh ngangkut dari kosan sini. Aduh mungkin banyak ceritanya katanya Pak kosku tuh. Sana aku nggak mau. Ngopeni
merawat itu, biar kamu aja yang ngerawat ya udah. Jadi ini sama ini tuh sumbangan Pak Kos. Aduh banyak banget ya disumbang Pak Kos. Memang mejanya pinjaman, terus jendelanya sumbangan. Nah, apa namanya? Ini ceritanya lucu-lucu kok. Itu toiletnya, kamar mandi tuh. Nah, itu juga sumbangan, itu sumbang Om Macan. Tapi bukan bekas loh. Itu nanti tak ceritain, nanti masuk kamar mandi itu. Tapi bukan bekas loh. Jadi ceritanya Om Macan itu bikin rumah. Nah, terus rumahnya itu apa namanya? Gak dipakai-pakai. Gak tahu karena apa, gak dipakai dan itu belum lah. Ya udah dijebol lagi, nah, terus dikasihkan saya gitu. Jadi belum pernah dipakai statusnya, gitu ceritanya. Jadi saya mau, semoga nggak bokong. Nah, terus apa namanya? Ini ada 2 jendela di sini. Nah, kalau bubuk melihat apa namanya? Melihat ya sudut pandang bubuk ya. Iya. Asik kan, ini sudut pandang waktu bubuk sambil baca buku. Itu seneng rasanya. Konon itu apa namanya, kalau anak-anak tumbuh di sebuah rumah yang banyak pepohonan, banyak pemandangan itu bisa cerdas. Nah, tapi saya udah nggak anak-anak 40 tahun, ya tetap cerdas, nggak apa-apa. Semoga ya. Terus, nah ini idenya Tunes. Kenapa dikasih ini apa, tanaman semuanya tanaman itu, dan memanfaatkan plastik bekas. Idenya Tunes. Ya udah aku manut aja, dikasih apa, suruh gading. Nah, agar dapurnya tetap beroksigen gitu. Nah, ini dulu dapurku di situ dan kulkasnya di sana. Sekarang kulkasnya tak umpetin. Gak kelihatan ya? Bentar. Ini. Ya, bukannya kelihatan ya, itu kelihatan tuh. Itu kosong. Terus mak sayur-sayur sama lombok. Ya cuma untuk nyimpen. Kalau mau masak, aku suka masak hobinya. Dan kalau teman-teman di sini tak masakin, kadang tempe garit, kadang bistik. Kalau lagi punya uang, kadang sop, terus seng-oseng, terus bakmoy. Yang paling senang aku bakmoy, masak bakmoy enak banget. Kalau teman-teman mau bisa tak masakin ya. Itu bumbunya senang banget. Nah, saya nggak boleh. Ini ada kotor. Bakmoy itu enak banget. Apa namanya? Bumbunya gitu. Harus telaten, harus goreng tahu dulu, goreng, nyiapin ini dulu, bumbu ini, menumis nyampur bumbu, meracik gitu. Jadi memasak itu butuh sesuatu yang dari dalam juga, menurutku sih. Dibeliin pacarku cookies enak banget ini. Terus ini barusan tadi dari Mbak Aleng. Ini aku beli harganya 95.000. Cokoti. Mbak Aleng itu istrinya Asita. Dia lulusan La de Blue Australia kampus itu. Kuliahnya di Australia sana. Cuman bikin pastry kayak gini. Apakah 95 mahal? Tentu tidak, karena aku tahu kualitas bikinannya Mbak Aleng. Itu enak banget. Kalau digigit tuh bikin gemes. Kayak gigit lengannya bayi itu loh. Tuh, terus aku tadi dikasih bonusnya ini. Diisolasi, jadi nggak bisa. Ini juga. Nah, ini nggak usah dibuka ya, isinya cuma nasi. Aku hari ini nggak masak hari ini. Nah, terus ini jam, ini properti sebenarnya. Kalau saya pantomim, nah pakai ini. Ya, jalannya gini. Ini kemarin waktu aktor virtual pakai ini aku jadi menang loh. Lumayan waktu pandemi kemarin pas nggak punya uang, terus dapat hadiah. Itu konsepnya apa namanya,
tentang waktu pandemi kemarin. Jadi orang kan nggak boleh keluar, tapi bagaimana waktu itu lahir, bagaimana kita merawat waktu, terus berpikir walaupun di rumah harus tetap produktif itu bagaimana, terus syukur-syukur bisa membantu teman-teman ya loh. Aku tuh waktu pandemi kemarin itu bikin kantor kecil itu, kantornya itu kerjanya berburu sembako. Jadi aku berburu sembako, tempat Bambang Paningron, terus tempat teman-teman biji kempot gitu, bantuan kompas apa gitu, tak buru itu. Terus ya udah, aku butuh sekian-sekian untuk beberapa teman, untuk teman-temanku juga, untuk tetangga-tetanggaku yang membutuhkan. Nah gitu, nah itu bukannya agar berjasa gitu, enggak, cuma untuk kegiatan biar tidak sepaneng terus merasa kesepian gitu ya, berbuat. Nah lahir karya ini pantomim itu bisa lihat di YouTube nanti, judulnya Kesibukan di Ruang Bawah. Ini inspirasinya ya gitu. Walaupun walaupun kecil tapi tetap asri dan bisa untuk berpikir, bisa untuk berkarya. Nah ini untuk cuci piring. Tetap ada lukisannya ya. Ini lukisannya Pingyayaku nih. Ini di Gladak Solo. Sana. Kalau di Gladak sukanya aku berburu itu buku bekas. Nah, apalagi ya? Turak. Dapur kecil, tempat untuk memasak, bekerja, dan sebagian besar barang-barangnya itu dapat bantuan teman-teman. Jadi kalau kita mau usaha, niat mau bikin sesuatu itu, diyakini saja bahwa alam semesta seputar kita itu akan membantu bagaimana caranya gitu. Ini paling seneng tuh kalau udah sampai sini meracik di dapur. Ya, ini adalah daun salam. Kamu dapat salam manis dari daun salam. Ini kalau untuk jangan bening, enak banget. Dah, lagi aduh jatuh. Bentar ya. Udah ya. Udah dulu ceritanya, besok lagi tentang dapur. Sekarang mau ke atas dulu, mau ngidupin lampu, terus mau menulis. Kalau menulis di atas, kalau udah malam kan udah nggak udah nggak panas. Kalau siang di sini bisa kerjanya. Set. Ya dulu, sampai ketemu lagi di dapur manis saya. Besok kalau pas masak-masak tak undang ya. Dadah, selamat sore. Sampai ketemu lagi. Salam cerita. Ciu ciu.